Teman-teman, kira-kira apa sih yang Rafa dapatkan mengenai tema Step Up bulan ini? Dari tema Step Up sendiri, yang saya mengerti sendiri, kita sebagai pemuda harus bisa melangkah dan berani untuk mengambil satu langkah, yaitu leap of faith yang harus kita ambil untuk keluar dari cangkang zona nyaman kita. Salam semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Sozawato Kelombanua, Youth Pastor Gereja Kemah Abraham. Saat ini kita kembali bertemu dalam satu sesi zona terang, di mana tema kita bulan ini adalah Step Up, yaitu melangkah naik, melangkah maju. Tentunya di dalam melangkah harus ada kemauan, tentunya. Kemudian harus ada usaha, yang ketiga ada pengorbanan, dan tentunya yang tidak kalah penting di dalam melangkah, kita ada sesuatu hal yang kita tinggalkan di belakang. Nah, untuk membahas lebih lanjut, lebih mendalam lagi bagaimana kesaksian dari teman-teman pemuda mengenai tema melangkah maju atau melangkah naik ini, saya hari ini mengundang dua narasumber saya. Yang pertama saya akan mau menyapa. Halo Daniela. Halo Kak. Ya, selamat datang. Terima kasih waktunya Daniela. Apa kegiatannya saat ini, Dek? Sejauh ini sih paling sibuk kuliah, terus juga aku kebetulan aktif di organisasi dan kepanitiaan, jadi kayak hanya seputar di kuliah aja sih untuk kesibukan. Oh, kuliah ya. Jadi kuliahnya di mana, Dek? Boleh diperkenalkan dengan teman-teman pemuda lainnya? Aku sendiri sekarang lagi kuliah di Universitas Indonesia di jurusan arsitektur. Wah, mantap, arsitektur. Oke, yang kedua, saya juga mengundang narasumber yang kedua, ada Rafa. Halo Rafa, selamat datang. Halo Kak, halo semuanya. Apa kabarnya, Rafa? Luar biasa Kak. Ya, gimana? Kegiatannya sekarang apa, Dek? Saya lagi nunggu proses untuk daftar kuliah. Saya sekarang tinggal di proses visa aja sih Kak, lagi nunggu visa. Oke, lebih mendalam lagi kita akan nanya nih nanti bagaimana persiapan Rafa, karena ini bagian dari melangkah ya, melangkah maju, melangkah naik. Oke, menarik. Kita membahas tema tentang Step Up bulan ini. Teman-teman, kira-kira apa sih yang Rafa dapatkan mengenai tema Step Up bulan ini dari tema gereja kita? Dari tema Step Up sendiri, yang saya mengerti sendiri dari khotbah pastor dalam bulan ini, ketika kita sebagai pemuda harus bisa melangkah dan berani untuk mengambil satu langkah, yaitu leap of faith yang harus kita ambil untuk keluar dari cangkang zona nyaman kita. Zona nyaman, ya betul sekali. Kalau Daniela sendiri, apa kira-kira yang didapat mengenai tema Step Up bulan ini, Dek? Kalau aku sendiri sama Sia hampir mirip sama kayak Rafa, kayak aku harus berani buat keluar dari zona nyaman aku, karena sejujurnya ketika kita berada di zona nyaman kita terlalu lama, kita nggak bisa, kan kita sendiri juga nggak tahu ya di luar sana ada apa, dan menurutku dengan keberanian itu kayak udah, misalnya kayak bisa kok kita bisa dapetin suatu hal yang lebih yang baru di luar sana, dan bahkan mungkin lebih baik ketimbang yang sekarang ini kita dapetin. Kalau Daniela sendiri, kira-kira apa nih keputusan di dalam mengambil langkah ya, tentunya yang pernah diambil oleh Daniela, yang bisa dibagikan ke teman-teman pemuda, ada nggak? Jujur ada sih satu, dan justru ini kayaknya yang mengarahkan ke masa depan aku sampai saat ini juga. Kayak ketika aku di SMA dulu, tepatnya kelas 10 sih. Aku dari dulu, dari sebelum masuk SMA sendiri, aku nggak pernah mau yang namanya ngambil jurusan IPA. Aku udah benci hitung-hitungan, aku udah benci apapun yang baunya IPA tuh aku benci. Dan di situ ketika aku tes pertama tuh aku masuk ke PS. Terus tapi orang tua aku masih berkata kayak, janganlah, coba dulu IPA. Kamu lumayan kok nilainya, tapi ya namanya kitanya yang benci matematika ya mau gimana gitu kan. Akhirnya setelah berpikir panjang, dan bahkan itu aku sampai akhir kelas 9 itu, akhirnya aku kayak ketika mereka nawarin kayak, kamu nggak mau coba tes lagi gitu, kayak tes IPA lagi, dan kagetnya ya, dan mungkin ini emang kayak rencana Tuhan ya, kayak emang di set dimana sekolah SMA aku itu memperbolehkan aku untuk tes ketika semua orang yang lain tuh nggak diperbolehin. Akhirnya aku tes dan ternyata dapet. Itu aku masuk ke IPA.
Tapi ketika aku di dalam IPA itu di awal-awal kelas 10, jujur itu kayak, aduh, apa ini? Aku nangis tiap hari, bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya aku coba tanya, bisa pindah IPS lagi nggak? Nah di situ itu perdebatan perdebatan batin yang paling yang paling sulit lah dia aku lakuin. Dan aku bener-bener stuck, kayak gak tahu mau kemana, arahnya kemana, karena dua-duanya menurut aku risknya terlalu gede. Akhirnya aku berdoa, kayak aku coba pikir-mikir kayak apa sih yang sebenarnya harus aku lakuin, dan akhirnya aku mutusin langkah untuk oke, kita tetap jalanin aja IPA. Ya udah SMA 3 tahun, nanti kuliah terserah mau apa. Tapi ternyata justru di IPA ini aku diberkatin, kayak bener-bener semua ujian, semua tugas, semua apapun itu selalu bisa dilewatin. Dan mungkin itu rencana Tuhan dari awalnya, sampai akhirnya aku kuliah pun masih di jurusan berbau IPA. Jadi menurut aku tindakan aku saat itu benar-benar sebuah langkah yang yang berani, dan menurut aku itu salah satu peristiwa di mana aku salah satu peristiwa yang emang ya berefek lah ke masa depanku saat ini. Ya, jadi tantangannya apa sih yang realnya yang bisa Daniela bagikan ke kita? Tantangan realnya itu pasti aku kan harus ngulang lagi ya mata pelajarannya, dan juga orang tua aku tuh yang menurutku mereka tuh mendidik aku buat jangan menyerah. Kayak apapun yang kamu dapetin tuh pasti udah rencana Tuhan. Kayak coba dijalanin, tapi sambil doa. Jangan cuma usaha. Karena menurut mereka dan menurut aku juga akui, kalau usaha tanpa doa, ya Tuhan gak akan nyetujuin, itu akan berjalan secara mulus. Jadi puji Tuhannya Daniela dapat support sekali ya dari orang tua ya tentunya ya. Jadi di mana aja sebenarnya kita tetap menghadapi yang namanya tantangan. Cuman bagaimana kita menyikapi setiap tantangan itu. Kalau kita menyikapinya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, dan pastinya kita juga mendapat support dari orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, teman-teman komunitas kita, itu sangat membantu kita. Meskipun awalnya Daniela menghadapi tantangan, melawan diri sendiri itu nggak enak banget, itu sangat-sangat susah. Tetapi puji Tuhannya ada orang-orang di sekeliling Daniela yang mendukung kamu. Jadi ya itu sih, makanya kita juga harus bergabung dalam sebuah komunitas pemuda yang bisa memberkati kita, yang bisa menguatkan kita, yang bisa kita berbagi satu sama lain. Ya, karena kadang ketika kita menghadapi sesuatu hal, apalagi menghadapi diri sendiri, kadang kita mengalami titik di mana, saya nggak ada jalan keluar. Tetapi di saat itu ada orang tua, ada teman-teman pemuda yang bisa membuka jalan bagi kita. Jadi itu sangat-sangat luar biasa, Daniela. Oke, saya mau bertanya nih selanjutnya buat Rafa nih. Kira-kira apa nih rencana atau keputusan yang pernah Rafa ambil secara pribadi di dalam mengambil keputusan di dalam melangkah? Pastinya bagaimana Rafa melangkah untuk lebih maju, pastinya lebih naik lagi. Kira-kira apa, Rafa? Bisa dibagikan ke kita semua? Silakan. Untuk menjadi pribadi yang mau step up itu, kalau misalkan dalam kehidupan teenagers atau youth, itu bukan hanya di studi, tapi menurut aku yaitu di spiritualitas, juga bagaimana kita melakukan untuk orang-orang sosial. Jadi saya ada cerita di mana kita kan berdoa setiap hari, kita berdoa sama Tuhan setiap hari, dan pasti kita ada pokok-pokok doa yang kita dapatkan dari orang-orang di sekitar. Misalnya kayak, bro tolong doain saya dong, saya ada masalah begini. Nah, kita selalu doain. Nah, yang saya bisa dapatkan dari peristiwa saya ya, dan mungkin ini juga relatable untuk pemuda-pemuda yang lainnya, mungkin ketika kita berdoa, kita minta tolong kayak, ya Tuhan tolong berkati dia supaya dia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan supaya dia juga bisa perekonomiannya juga lancar gitu. Tetapi yang kita tahu, kita tuh bisa jadi orang yang Tuhan suruh untuk menjadi perubahan bagi orang itu. Nah, yang saya juga bisa dapat dari peristiwa saya adalah doa dan persekutuan dengan Tuhan itu pembicaraan yang bukan monolog. Kita kepada Tuhan, dan Tuhan pun berbicara pun kepada kita untuk kita menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi
menjadi icebreaker bagi kehidupan mereka. Menjadi kayak apa ya? Jadi penerang. Mungkin nggak banyak pemuda-pemuda tahu kalau misalnya kita tuh bisa menjadi pribadi yang apa ya? Pribadi yang kalau misalkan bisa dibilang tuh penyelamat bagi orang lain. Mungkin kita secara tidak langsung tidak sadar, tetapi Tuhan pakai kita untuk menjadi penerang bagi mereka. Tetapi masalahnya kita tuh terkadang kita tidak sadar. Kalau misalnya kita mau disuruh Tuhan untuk membantu mereka yang menolong, tetapi kita doa, oh tidak Tuhan, terkadang kita tuh berdoa selain kita yang menolong. Jadi kita berdoa untuk orang lain yang menolong. Contohnya, bagi korban-korban yang banjir, kita selalu berdoa bagi orang-orang yang di sana, bagi orang-orang yang butuh pertolongan. Tetapi kita sendiri tidak ada aksi untuk step up menjadi menggalang dana misalnya. Atau kita yang memberi dana, kita hanya berdoa gitu. Tetapi terkadang itu yang menjadi peristiwa saya yang ini menjadi Tuhan memakai saya untuk benar-benar memakai saya untuk menjadi icebreaker untuk mereka semua yang membutuhkan. Tapi yang saya tahu hidup ini adalah proses. Terkadang proses itu slow, kadang itu fast. Terkadang kita harus membantu teman-teman sekitar kita dulu. Teman kita terkadang kita harus mempunyai rasa kepekaan dan rasa apa ya? Karena dulu tuh jujur saja saya tuh orangnya ignorant. Jadi apapun masalah yang saya dapat, apapun masalah yang teman-teman saya dapat, pasti saya selalu kayak, oh ya sudahlah, go with the flow aja. Tapi kepekaan itu yang penting untuk saya dapat dari peristiwa-peristiwa saya dulu. Nah itu yang penting bagi mereka yang membutuhkan, karena mereka tidak tahu apa salah saya itu di mana, apa yang saya itu harus apa gitu loh. Makanya sebagai pemuda-pemuda iman yang benar-benar mau untuk membantu sesama, kita harus step up untuk menjadi pribadi yang lebih lagi untuk mempunyai kepekaan dalam membantu orang-orang di sana yang membutuhkan kita. Terkadang kita kan nggak tahu kalau misalkan mama saya atau papa saya yang membutuhkan kita untuk mendengar aja. Jadi kita nggak harus membantu tapi hanya mendengar gitu. Jadi mereka harus mempunyai perasaan kalau misalkan kita tuh ada buat mereka. Dan saya percaya kita di sini yang mendoakan orang-orang, kita dipakai Tuhan untuk menjadi api untuk membakar semua es-es yang di sana yang masih beku gitu loh, Kak. Iya. Jadi intinya bahwa kita sebagai pemuda-pemuda adalah garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Jadi untuk menjadi garam dan terang tidak hanya sebatas ya udah saya mengambil kita berdoa tetapi nggak ada tindakan. Jadi saya melihat bahwa inti yang disampaikan oleh Rafa, kita harus mengambil aksi gitu. Jadi aksi itu harus bisa terlihat ya maksud saya bukan terlihat supaya kita dilihat orang, enggak, tetapi memang ada realitanya. Jadi iman juga ya, saya senang juga ada quote dari khotbah Abuna, iman itu bukan hanya iman yang hanya di pikiran saja, tetapi iman itu harus dilakukan, harus dinyatakan lewat sikap dan perbuatan kita. Ya mungkin selama ini seringkali pikiran kita sebagai anak-anak muda, waduh, masa sih Tuhan saya dipakai? Ya, saya kan masih muda, saya kurang pengetahuan, tetapi saya lihat Rafa ya, meskipun dia muda, dia dipakai oleh Tuhan, bisa melayani teman-teman pemuda atau teman-teman di tempat sekolahnya ya dulu. Jadi Rafa juga sering banget bertukar pendapat dengan Kawat, menanyakan dan selalu minta dukungan doa dari kakak bagaimana ketika dia melayani, dia tidak mengandalkan kekuatan dia, tetapi dia mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Jadi meskipun dia muda, ya sama dengan Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi semuanya harus kamu nyatakan di dalam perkataan, dalam sikap hidupmu, orang bisa melihat. Jadi untuk menjadi berkat itu tidak hanya sekedar teori, tetapi orang bisa melihat dari sikap dan perbuatan kita. Oke, ada nggak sih Rafa tantangan-tantangan yang kamu hadapi ya ketika kamu mengambil langkah seperti itu? Tantangan apa sih yang pernah dihadapi oleh Rafa sendiri? Tantangannya itu adalah ya seperti saya bilang tadi, intinya minder sih Kak. Karena kalau misalnya pemuda-pemuda itu
takut untuk bertanya, takut untuk melakukan hal yang baru untuk bagi mereka. Nah, saya ngerasa itu gara-gara saya tahu dong kalau misalkan dunia gadget ini, maksudnya image tuh important gitu. Tapi menurut saya setelah saya mengalami peristiwa ini, demi kebaikan dan demi Tuhan, apa sih itu image? Apa itu image kalau misalnya dilihat orang pun? Jadi kalau misalnya kalian malu untuk bertanya ke kakak-kakak atau ke orang tua kalian, pokoknya jangan pernah malu untuk bertanya. Karena kalau misalkan menurut kalian itu adalah langkah mundur, ya itu bagus. Karena kita membutuhkan langkah mundur sebentar aja untuk melangkah lebih lagi dari kita yang sebelumnya. Nah, yang saya bisa dapat itu minder sih, Kak. Jadi minder itu sih siapa saja pernah mengalami, tetapi bagaimana dia bangkit, bagaimana dia bisa keluar dari rasa minder itu ya bukan dari orang lain, dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia berusaha untuk keluar dari rasa mindernya itu. Kalau bahasa anak mudanya itu overthinking, Kak. Oh iya, overthinking, betul sekali. Ya, sama yang sebelumnya juga ya, di zona terang sebelumnya juga Kak Michael pernah mengalami hal itu juga. Jadi overthinking sehingga segala sesuatu akhirnya membuat benteng ya, menjadikan benteng di dalam kehidupannya. Oke, selanjutnya nih, karena tadi saya sempat dengar nih di dalam dan ada kaitannya dengan tema kita melangkah naik juga melangkah maju mengenai Rafa nih. Saya dengar nih rencana mau melanjut ya ngambil studi di luar negeri. Kira-kira bisa di-share nggak ke kita, Rafa? Kira-kira usaha-usaha apa yang sudah Rafa lakukan selama ini dan tantangan-tantangan apa sih yang bisa dihadapi selama ini di dalam persiapan? Mungkin ada tips-tips karena teman-teman pemuda juga yang lain yang mungkin menyaksikan acara sesi zona terang kali ini, mungkin mereka masih galau atau di dalam mempersiapkan diri mereka untuk melanjut studi, apalagi awal-awalnya kan di dalam menentukan mana sih yang terbaik itu pastinya pergumulan berat. Kira-kira bisa nggak dibagi ke kita, Rafa, apa sih tips-tipsnya, ya tantangannya dan tips untuk keluar dari itu semua? Untuk mungkin yang paling penting itu adalah start early sih. Untuk masuk ke universitas itu butuh research. Jadi yang saya lihat dari teman-teman saya kan juga ada yang dari teman-teman saya juga ada yang masuk mau universitasnya Indonesia gitu. Jadi nggak banyak juga anak-anak teman-teman saya dari sekolah saya yang mau masuk Universitas Indonesia juga. Dari research intinya misalnya kalau kalian itu di kelas 7 atau kelas 8, kelas 9, kelas 10 atau kelas 11 itu yang nggak ada yang namanya itu waktunya kecepatan. Jadi hidup ini kan proses. Jadi kita harus step by step untuk kayak apa sih minat kalian tuh apa sih? Kalau kalian belum dapat itu nggak apa-apa karena minat dan bakat itu kadang ada yang dilihatnya early, kadang ada dilihatnya juga late. Nah, tapi lateness itu nggak bergantung ke kalian kalau misalnya giliran saya udah universitas saya salah jurusan gitu. Itu enggak. Karena nggak ada, saya lagi bilang nggak ada yang namanya too late, it's too late, nggak ada. Jadi everything is possible. Jadi menurut saya starting off early sih, dan selalu saya jadi pokok doa terus kalau misalnya saya ya Tuhan, saya pengen banget menemukan bakat saya ingin menemukan minat saya gitu. Terkadang kayak hal-hal kecil pun, misalnya kalian suka gambar, kalian suka sketch, atau kalian suka kayak main Lego, atau kalian main PS, atau main game komputer, itu kan melatih otak kalian untuk menjadi thinking critically gitu. Nah, itu yang bisa jadi kalian gunain untuk kayak, iya juga ya, kalau misalkan main musik seru juga ya. Kalau misalkan main bikin Lego, gambar-gambar, itu kan bisa jadi arsitek gitu loh. Dan nggak ada yang di dunia ini itu nggak berguna menurut saya. Kalian mesti tahu self-worth kalian tuh sangat-sangat berguna bagi kalian sendiri kalau misalnya kalian mengerti self-value-nya kalian sendiri. Nah,
Untuk tips yang terakhir sih banyak-banyak bertanya sih ke orang-orang di sekitar dan orang-orang yang udah berpengalaman gitu. Mungkin kalian juga bisa bertanya kayak Daniela yang udah masuk universitas, kayak gimana sih kehidupan universitas? Apa kalian mau langsung kerja atau universitas gitu loh. Nah, yang paling penting kan kalau misalnya bertanya kan yang saya bilang tadi, minder dan overthinking itu kan ngebuat kalian saya malu nanya ke Daniela gitu. Malu nanya ke kakak kelas gitu. Nah, itu yang bikin kalian hold yourself gitu. Jadi kayak kalian kayak membatasi diri kalian untuk opportunities yang ke depan. Nah, gitu sih, Kak. Ya, jadi yang saya lihat sih berarti harus by planning ya, Rafa. Nggak kucu-kucu tiba-tiba selesai ya udah. Kemana nih? Karena kan ada aja teman-teman pemuda, ya udah nanti aja lah. Ya ikut aja dulu lah, nanti pasti ada jalan keluar. Tetapi yang saya tangkap dari Rafa bahwa harus by planning juga, ya kita bawa dalam doa, ya tentunya itu yang paling utama. Dan bagaimana kita memanfaatkan atau menggunakan komunitas-komunitas kita untuk bertanya ya. Sama jangan minder untuk bertanya karena sesuatu hal yang baik pastinya ya harus ada pengorbanan gitu. Jangan kita berharap kita ya orang lain datang ke kita untuk menanyakan apa kebutuhan kita, enggak ya, tapi bagaimana kita mempunyai inisiatif ya. Itu sih ya, setiap rencana kita atau harapan meskipun kita udah planning ya pastinya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan itu mungkin pernah dialami oleh Daniela ya. Saya dengar ya, saya mungkin tahun lalu ya kita bergumul juga di teman-teman Yoya. Jadi saya minta nih Daniela berbagi ke kita kira-kira tipsnya apa nih ketika sesuatu hal yang kita rencanakan, sesuatu hal yang kita sudah planning jauh-jauh kita doakan, tetapi kayaknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Boleh, silakan Daniela. Mungkin aku coba cerita dulu ya. Jadi salah satu kayak wow, benar-benar kayak diputar balikan gitu loh semua rencana yang aku udah punya. Kayak dan bahkan nggak ada yang nyangka. Aku sendiri juga nggak berharap kayak awalnya kampus tujuanku nggak pernah sama sekali UI, kayak nggak pernah terlalu deket gitu. Aku pikirnya gitu, deket. Terus juga kayak enggak lah, kayak kurang teknik gitu, pasti enggak sih, sama aja sebenarnya, pas udah masuk sama-sama susah kok. Terus kayak akhirnya aku coba tuh dari jalur undangan, jalur SBMPTN, aku coba semua kampus tujuanku itu yang aku nggak mau sebut karena kayak masih sakit hati. Jadi aku coba semua, terus kayak pas aku coba di undangan, aku nggak berharap karena aku juga tahu nilai rapotku bermasalah. Terus habis itu pas di jalur tes, aku setiap tryout, setiap kayak belajar gitu-gitu, nilaiku tuh selalu tinggi. Jadi mungkin di situ aku overconfident. Dan di situ juga aku kayak merasa gue bisa, gue udah berdoa, udah pasti bisa kok, pasti masuk kok gitu. Optimisme itu bagus, dan aku juga di situ berpikir kayak kalau optimis pasti gue bisa masuk nih. Nyatanya zong, bener-bener nggak ada sama sekali, nggak diterima sama sekali. Ya udah, kayak udah. Jujur kalau dibilang pas itu let it go apa enggak, karena kalau kayak bayangin aja gimana sih kita ditolak sama impian kita sendiri, itu rasanya rasa sakitnya banget gitu. Betul. Terus akhirnya aku coba mandiri, tapi emang mandiri aku udah masukin sebelum aku ujian SBMPTN itu sendiri. Aku gak berharap, tapi sebelum ujian sebelum pengumuman SBMPTN itu juga udah simak UI, dan di simak itu jujur aku nggak belajar, aku nggak mau merendahkan gimana, tapi emang di sekolah aku belajar, kayak di les juga aku belajar. Tapi pas sebelum simak itu aku di tahap dimana, karena orang-orang bilang kan semua simak tuh susah, udah susah banget, kayak itu cuma orang-orang muluk, dan aku nggak berasa aku orang muluk gitu, kayak udah jalani kayak gitu, pasrah. Dan jujur selama perjalanan aku nyari kuliah itu, aku belajar satu hal dimana Allah nggak bisa
bergantung sama diri lo sendiri atau sama doa lo. Justru lo harus bergantung semuanya sama Tuhan. Mau udah selesai pun, mau udah belajar sekeras apapun, kalau Tuhan bilang enggak. Kalau Tuhan bilang iya. Dan di situ yang mungkin nge-hit aku, mungkin aku juga terlalu overconfident, terlalu sombong, terlalu merasa bisa gitu. Dan ketika disimak aku pasrah dan aku kayak udah bodoh, nggak terima juga udah dapet kok kampus swasta, udah bagus kok, ya udah. Dan pas pengumuman aja, aku nggak berekspektasi apa-apa. Aku benar-benar buka pengumuman itu pakai sambil tutup mata. Dan sebelum buka pengumuman itu aku udah nyari dulu di browsing pengumuman gagal keterima SIMA. Jadi biar aku tahu gimana bentuknya. Terus jadi aku tutup mata tuh. Terus aku buka pelan-pelan, loh kok tulisannya banyak? Kok udah keterima? Nah di situ aku kayak jujur nangis. Bener-bener kayak kok bisa gitu loh. Kok bisa kok kayak ini aku nggak pernah doain untuk ini. Aku cuma doain ya Tuhan aku udah ngerjain, terserah deh. Kayak bener-bener udah serahin aja. Dan di situ aku sadar kalau apa ya, untuk hal sebesar ini tuh itu butuh banget yang namanya rencana Tuhan. Dan menurut aku emang semuanya ini rencana Tuhan, karena ya ini bisa dibilang mujizat terbesar dalam hidup aku selain aku yang sakit kemarin itu. Jadi kayak, dan gimana ya, aku merasa kayak wow, ternyata ya ini ternyata yang Tuhan mau itu aku belajar ini dulu gitu loh, baru Tuhan kasih. Dan untungnya juga aku ngeliat dari sekeliling aku, dari teman-teman aku yang nggak keterima di SBM, akhirnya keterima di Mandiri, itu mereka ditempatin sesuai dengan tempat mereka masing-masing. Jadi kayak ketika mereka berserah, di situ Tuhan bekerja. Ya, jadi menarik sih memang kesaksian Daniela pernah juga berbagi dengan kita. Memang ya setiap apapun ya manusia merancang, tetapi segala sesuatu Tuhan yang menentukan. Bahkan saya melihat juga apa yang dipersiapkan Tuhan ini jauh lebih baik ya tentunya dari apa yang dipersiapkan oleh Daniela. Memang berusaha, bahkan udah percaya diri, tetapi kata Tuhan bukan itu yang terbaik buat kamu. Inilah yang paling baik menurut Tuhan pastinya. Kalau kacamata kita mungkin kadang, kacamata kita ini yang terbaik, tetapi Tuhan pasti jauh lebih tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi bahkan itu sangat. Kampusku yang sekarang ini, aku jadi berasa aku bisa lebih aktif di berbagai itu. Aku bisa lebih aktif di gereja, bisa lebih aktif di itu. Teman-teman juga dapat teman-teman yang baik. Kayak, jadi aku merasa kayak ya memang ini udah direncanain dari awal. Gitu. Ya itulah, itu memang di luar dari apa yang kita pikirkan segala sesuatu. Ya termasuk Rafa mungkin ya pastinya juga mengalami hal yang sama ya. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin Rafa persiapkan, tetapi akhirnya diputuskan ada keputusan yang lebih bagus ya, udah memantapkan diri, dan tentunya ya harus melakukannya dengan sungguh-sungguh juga. Jangan sampai ya, apalagi Rafa pastinya memiliki tantangan tersendiri nanti ya. Bisa dari orang tua, ya dari keluarga, tetapi semuanya itu jangan sampai disia-siakan gitu. Ini memang udah jawaban doa, ya bahkan kita sebagai komunitas juga udah mendukung Rafa begitu luar biasa ya, dari gereja juga. Jadilah diri kamu sendiri dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih buat Rafa yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk Daniela. Terima kasih untuk kesaksiannya. Anytime, Kak. Biarlah kesaksian ini juga boleh memberkati teman-teman pemuda yang menonton sesi Zona Terang kali ini. Dan sampai jumpa di sesi Zona Terang bulan depan dengan tema yang lebih baru lagi, ya sesuai dengan tema gereja kita, yaitu kita bahas tentang tema trust bulan depan. Dan saya mengingatkan juga teman-teman pemuda dimanapun Anda berada, hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 jam 2 siang, kita akan ada ibadah Mahabait, di mana di ibadah Mahabait ini kita semua pemuda, ya, youth dan yang adult Gereja Kemah Abraham, kita akan ibadah via live streaming, ya, melalui channel YouTube GKA Church. Jadi teman-teman bisa beribadah bersama kami melalui ibadah live streaming ini. Demikian saja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.